Oke lah, baiklah teman-teman, boleh dinonaktifkan. Oke, baik teman-teman, boleh dinonaktifkan speakernya. Selamat malam buat kita semua, shalom. Sekali lagi shalom. 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 Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini sebelum kita masuk pada hadirat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berkata di kerajaan surga, kami bersyukur buat malam hari ini Bapa, di mana pertolongan-Mu Tuhan kami bisa ibadah pada malam hari ini dengan via Zoom, tapi kami percaya bahwa itu semua pertolongan Tuhan. Bapak anak-anak-Mu pada malam hari ini sebelum mau beribadah di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengalami Tuhan secara personal dalam kehidupan kami. Bapa, inilah doa Namu yang tersempurna ini hanya kami landaskan di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita angkat lagu pujian yang mengatakan Bapakku datang. Ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan penyanyi haleluya, penyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, saudara-saudara, mari kita persiapkan hati kita, mari kita lebih Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau pergi
perkasa perbuatanmu, katakan ku nyanyikan haleluya, ku nyanyikan haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, katakan punya haleluya, punya haleluya, katakan punya haleluya, punya haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Punya haleluya, punya haleluya, nikmati Tuhan, punya haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, mari Tuhan, haleluya, segala pujian saya sembah Tuhan, Engkau dipuji, glory glory bagimu Tuhan, haleluya, kami menyembahmu, haleluya, mari sembah Tuhan, haleluya, Engkaulah Raja di atas segala raja, haleluya, hosana bagimu Tuhan, Engkau ajaib, haleluya, haleluya Yesus, Engkau Allah yang baik, tiada yang mustahil bagimu, haleluya, haleluya, hosana, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari renungkan kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini, bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh ajaib dalam hidup kita, haleluya. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Haleluya Yesus, hosana bagimu, haleluya, glory glory bagimu, haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, katakan hosana, hosana, layak dipuji disembah
Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan bersama. Hosana, Tuhan. Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Anak, dan selamat malam Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini atas berkat dan anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Kami bisa berkumpul beribadah walaupun melalui via Zoom, tapi kami percaya Bapa bahwa Engkau selalu beserta kami, Engkau selalu memberi yang terbaik buat kami, sehingga kami bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami lakukan pada saat ini Bapa sesuai dengan kehendak di kerajaan surga. Bapa yang baik, Engkau berkati pada kami ini Tuhan, dari awal, tengah, sampai akhirnya Engkau yang selalu bersama-sama. Dan Engkau juga berkati tim pelayanan ya, pada malam hari ini Tuhan, yang bahkan yang menyampaikan khotbah nanti Tuhan, Engkau pakai dia dengan luar biasa, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami. Bapa, dalam doa nama yang tersempurna ini hanya kami nyadaskan di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Shalom saudara-saudara. Pada malam hari ini kita akan mau bergirang di hadapan Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan dengan biasa. Walaupun banyak masalah tantangan yang kita hadapi, tapi saya percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada buat kita. Oke, mari kita nyanyikan lagu pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Semua Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan sama haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kayaknya saudara-saudara masih kurang semangat ini. Jadi biar lebih semangat lagi, kita akan nyanyikan lagu-lagu pujian ini dengan serius teman-teman, supaya kita itu diberkati Tuhan. Ada amin? Amin. Sekali mari kita angkat lagu pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Semua Kau yang layak dipuja. Kami bersorak tinggikan nama-Mu
Tuhan. Haleluya. Katakan surah haleluya. Surah haleluya. Surah haleluya. Haleluya. Surah haleluya. Surah haleluya. Haleluya. Surah haleluya. Surah haleluya. Surah haleluya. Haleluya. Surah haleluya. Surah haleluya. Haleluya. Baiklah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita benar-benar mempersiapkan hati pikiran kita, sebuah beban kita mari kita tinggalkan, mari kita benar-benar fokus untuk mau mendengarkan firman pada malam hari ini. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu penyembahan yang mengatakan, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan hidupku, tanpa Tuhan yang bisa ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhan yang menemukanku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dari awal kita nyanyikan lagu ini lebih seru lagi. Haleluya. Saudara-saudara, kehidupan kita, bahwa kehidupan kita ini hanya untuk bukan dengan kekuatan ku dapat jalan hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkau Tuhan yang menopang, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, oh jangan lepaskan. Kau
pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya serahkan kepada kakak pengkhotbah. Shalom. Shalom. Halo. Shalom, shalom. Bagaimana kabarnya semua? Luar biasa. Oke. Udah lama gak berjumpa ya. Oke, malam hari ini terima kasih buat tim yang memberi saya kesempatan untuk mengambil ahli pada malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini boleh menjadi pedoman, bahkan boleh menjadi tema dalam setiap kehidupan kita. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Mantap. Oke. Baik, mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani. Dari Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal ke-12 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Sekali lagi dari Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-11. Dapat semua? Saudara Baik, saya Novi akan mau dimute lah. Saudara Novi mau dimute, bisik banget. Oke. Di bawah judul perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat yang ke-5. Dan sudah luka kamu akan nasihat yang berbicara pada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatinya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka tidak hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah kita yang merenungkan, bahkan mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini saya mempersiapkan tema bagi kita, yaitu siapkah Anda untuk menerima didikan daripada Tuhan? Sekali lagi, siapkah Anda untuk menerima didikan dari Tuhan? Di sini saya mengawali dengan suatu pertanyaan. Pernahkah saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus melakukan suatu kesalahan, baik dari kecil, waktu SMP, SMK, bahkan kuliah, bahkan pada sekarang?
Saya yakin ya teman-teman, saudara-saudari pasti pernah banyak kesalahan yang pernah kita lakukan, khususnya waktu kita kecil. Contohnya, ketika kita melakukan kesalahan, contoh kecilnya, waktu kecil kita nggak tahu apa-apa kan, umur 5 tahun, umur 4 tahun atau ke 6 tahun, kita yakinlah saya secara pribadi pernah ambil uang bapak, uang mama. Dan ketika kita melakukan hal yang demikian, kita dipukul kan, atau ditegur, atau diapakan gitu. Alasan orang tua kita melakukan hal yang demikian supaya kita jera. Orang tua kita tidak ingin melihat kita melakukan kesalahan atau mengulangi kesalahan yang demikian. Begitu juga dengan Allah, dengan Tuhan. Dia tidak ingin melihat anak-anaknya melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak berkenan di hadapannya. Untuk itu, pada malam hari ini, Allah kembali mengingatkan kita mengingatkan kita untuk suatu didikan. Namun didikan daripada Tuhan, sanggupkah kita untuk menerimanya atau tidak? Di sini dikatakan pada ayat yang kelima, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan." Maaf. Di sini dikatakan orang tua memukuli kita atau dengan kata lain menghajar supaya kita jera, seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang tua menghajar kita, memukul karena ia peduli dengan kita, karena agar kita tidak melakukan hal yang demikian. Kalau kita lihat dalam KBBI, menghajar adalah membuat orang tua itu menghajar kita sampai tidak berdaya. Itu pengertiannya. Kasar kan? Sampai tidak berdaya, bisa mati. Kejamkah orang tua? Tentu tidak. Mari kita lihat bagaimana didikan Tuhan. Kalau begitu, bagaimanakah didikan Tuhan kepada anak-anaknya? Apakah Tuhan menghajar kita sampai kita tidak berdaya? Apakah Allah sejahat itu? Oke. Untuk menjawab pertanyaan kita yang demikian, saya kembali kepada ayat yang 5. Saya suka pada terjemahan TB, terjemah baru. Dikatakannya, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatinya." Saya suka terjemahan TB karena menurut saya lebih paham gitu. Di sini dikatakan terdapat di situ kata didikan. Kata didikan yaitu paideia, yang artinya menunjuk pada proses di mana seorang anak didewasakan. Pengertiannya untuk menuju kita, anak-anaknya, anak-anak Allah, untuk didewasakan. Allah menghajar kita untuk mendewasakan kita. Dalam hajaran apa, teman-teman, saudara-saudari? Mungkin kita bertanya, hajaran apa sih yang dimaksud oleh Allah dalam hal ini? Allah menghajar kita dalam kehidupan kita, contohnya berbagai permasalahan kita. Di sini saya telah mencantumkan alasan mengapa kita tidak boleh menganggap enteng didikan Tuhan, karena didikan itu yang mendewasakan kehidupan dalam bentuk disiplin, latihan, pukulan, dan penderitaan. Seperti yang saya katakan tadi, Allah menghajar kita berupa penderitaan, pencobaan. Tegakah Tuhan menghajar kita seperti itu? Pasti saudara-saudari sekalian pernah mengalami berbagai hal dalam hidup, berbagai kesulitan, berbagai pukulan yang menyakiti hati kita, menyakiti mental kita.
Namun kita jangan memandang itu hal yang negatif. Jangan dengan hajaran-hajaran yang diberikan oleh Tuhan, yang maksud Tuhan sendiri adalah hanya untuk mendewasakan anak-anak yang dikasihinya. Kita menganggap, oh Tuhan, kenapa sih harus begini didikanmu bagi saya? Kenapa harus seburuk ini kah? Kenapa harus sepahit ini kah? Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita berpikir logis, mari kita membuka pemikiran kita. Allah melakukan hal yang demikian hanya untuk mendewasakan saudara-saudari sekalian. Hanya ingin menguji iman saudara-saudari sekalian. Makanya saya bilang pada tema, siapkah Anda untuk menerima didikan daripada Tuhan? Karena didikan daripada Tuhan bukanlah didikan yang dihalus-halusin, kayak gini anakku, jangan gini, jangan begitu. Tapi Tuhan mendidik anak-anak yang dikasihinya begitu keras. Perlu kita sadari dalam hidup kita bahwa didikan merupakan suatu hal yang tidak mengenakan hati. Benar ya teman-teman? Kita baca ayatnya yang ke-11a. Di situ dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Benar ya teman-teman, setiap hal yang terjadi dalam hidup kita yang datang dari Tuhan untuk mendidik hidup kita bukan mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Namun jangan kita berputus asa dalam menjalani proses, dalam menjalani liku-liku yang diberikan oleh Tuhan untuk mendidik setiap kehidupan kita. Kita tahu ya teman-teman bahwa cinta Tuhan itu adalah cinta agape. Kasih Tuhan itu adalah kasih agape, yang artinya bahwa dalam bahasa Yunani, cinta yang tidak mementingkan, istilah dalam bahasa Yunani yang artinya cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, cinta yang tidak egois, kasih. Untuk itu, karena Allah tidak egois, karena Allah tidak mementingkan dirinya sendiri, Allah tidak ingin membiarkan anak-anaknya yang dikasihnya itu rusak. Bayangkan saja teman-teman, seandainya Allah, Tuhan kita adalah Allah yang egois, Allah yang mementingkan diri sendiri, kalau saudara-saudari sekalian atau saya melakukan suatu kesalahan, tentu saya biarkan aja lah, gitu. Nanti dia sadar sendiri, kayak bodoh amat gitu. Tapi Allah kita bukan seperti begitu. Allah kita mendidik kita begitu sempurna. Dia ingin anak-anak yang dikasihinya adalah anak-anak yang takut akan Dia, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Seandainya dikatakan kalau Allah tidak menegur kita, tidak menghajar kita, kita adalah anak-anak gampangan. Jangan kita pernah membenci atau kecewa atau bahkan menjauhi Tuhan atas didikan yang Dia berikan kepada kita. Karena pada ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampangan. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman, jika Allah membiarkan kita harus menyadari pada saat ini, pada dalam hidup kita, ada nggak sesuatu hal yang kita rasakan bahwa Allah itu sedang membiarkan kita? Kita harus sadari dalam hidup kita pada saat ini. Bahkan saya, ketika saya merenungkan, benar juga ya, ternyata kalau Allah,
Tuhan menghajar saya, mendatangkan seperti ini, kenapa harus saya putus asa? Terkadang, tapi tak bisa dihilangkan ya, bahwa ketika manusia didatangkan suatu kekecewaan, pasti putus asa, semangat gak ada lagi. Bahkan bisa-bisa kalau imannya gak kuat, dia bisa berpaling daripada Tuhan. Dan saya tegaskan lagi bahwa apapun yang saudara-saudariku yang alami pada saat ini, itu adalah berupa didikan daripada Tuhan. Cari Tuhan. Jangan menjauh daripada Tuhan. Dan memang betul bahwa didikan itu bukan mendatangkan sukacita tapi duka cita. Sudah kita baca tadi ya teman-teman pada ayat 11 bagian A. Tetapi ada inti yang lebih terpenting teman-teman. Apakah Tuhan sekejam itu hanya mendatangkan duka cita? Tidak teman-teman. Kita harus baca selanjutnya pada ayat 11 bagian B. Dikatakannya, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Itu ya teman, itu saya saudara-saudariku yang terkasih. Ketika kita bisa melewati, mampu menerima didikan daripada Tuhan, kita memperoleh buah kebenaran dan damai sejahtera daripada Tuhan bagi setiap orang yang mau menerima latihan-latihan daripada Tuhan. Kita harus ingat, bagi mereka yang dilatih olehnya, bagi mereka yang dilatih olehnya. Siapa yang bagi mereka yang dilatih olehnya? Kita yang mau menerima didikan daripada Tuhan. Jadi ketika kita hidup dalam didikan Tuhan, mari kita jalani dengan penuh semangat. Jangan kita putus asa, apalagi menjauh. Itu ya paling mengecewakan Tuhan. Kalau anak yang dikasihinya, kalau anak yang disayanginya, hanya karena satu persoalan saja dia menjauh daripada Tuhan, begitu menyakitkan hati Tuhan. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, ketika Allah mendidik saudara-saudari, mendidik saya, jangan kita menjauh, tapi kita malah bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita protes dengan proses, tapi kita jalani proses dengan penuh semangat, dengan takut akan Tuhan. Anggap proses itu adalah untuk mendewasakan diri saudara-saudari, terlebih-lebih mendewasakan kepribadian karakter saudara-saudari kepada Allah. Anggap semua hal itu adalah positif, bukan negatif. Allah tidak pernah mencobai umatnya. Kita harus ingat bahwa Allah tidak pernah mencobai umatnya, tetapi hanya mengizinkan itu ada, supaya anak-anaknya mampu didewasakan. Siapa yang pernah belajar doktrin pasti tahu ya, bahwa Allah tidak pernah mencobai umatnya, hanya bersifat mengizinkan. Kita harus catat dalam hidup kita ya teman-teman, saudara-saudari. Di sini yang menjadi aplikasi atau rema yang bisa kita lakukan dalam hidup kita, hanya dua akibat yang mungkin terjadi karena didikan Tuhan. Hanya dua. Yang pertama, kita dapat tetap bertahan dalam kesukaran dengan pimpinan Allah, tunduk kepada kehendak Allah, dan tetap setia kepadanya apabila saudara-saudari mau dibentuk, mau dididik oleh Tuhan. Yang kedua, kita dapat memandang ringan didikan Tuhan, memberontak terhadap Allah karena penderitaan dan kesukaran, dan bahkan kita dapat menyangkal Tuhan. Jika kita tidak mau dididik, jika kita tidak mau melewati proses
tetapi kita selalu protes dengan didikan Tuhan. Saudara-saudari, tergantung saudara-saudari semua, itu kembali kepada kepribadian. Saudara-saudari pilih yang mana? Mau bagian A kah atau mau bagian B? Itu tergantung saudara-saudari sekalian. Tapi saya yakin dan saya percaya anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan pasti memilih bagian A. Yang menjadi kesimpulan saudara-saudari mungkin nggak sampai pada sesuai jadwal yang dikatakannya. Tapi saya kalau khotbah atau memberitakan firman seperti ini tidak lama-lama. Yang menjadi kesimpulannya bagi saya, bagi kita semua, yaitu barang siapa yang bertahan, dia akan menghasilkan damai dan kebenaran, seperti yang dikatakannya pada ayat 11 bagian B. Tetapi barang siapa yang tidak mampu memberontak, dialah anak-anak gampangan. Untuk itu saudara-saudari, akibat-akibat yang saya katakan tadi, biarlah saudara-saudari yang memilihnya dalam diri saudara-saudari. Mau pilih manakah? Untuk itu, jalani proses, jangan protes. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau memberi kami waktu pada malam hari ini untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa didikan-didikan daripadamu boleh senantiasa kami terima, bahkan tidak memberontak ketika Tuhan mendidik kami dalam hidup kami. Melainkan Tuhan Yesus kami mampu menerima semua didikan Tuhan, baik itu berupa ganjaran, berupa pukulan dalam hidup kami. Agar kami ingin didewasakan oleh Tuhan, kami bukanlah anak-anak gampangan, melainkan anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat teguran firman-Mu pada malam hari ini. Dalam setiap proses hidup kami ya Tuhan, kami melakukannya dengan sepenuh hati tanpa protes akan segala yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Dan sepanjang malam hari ini kami serahkan hidup kami, biarlah Engkau yang beserta dengan kami, pimpin kami ya Tuhan. Dan kami percaya dengan iman kami besok pagi Tuhan akan membangunkan kami dengan penuh sukacita yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami selanjutnya kami taruh dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Baiklah saudara-saudara, kita sudah telah mendengarkan firman Tuhan, dan saya mau tanya seberapa banyak kita yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya semua. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, intinya bahwa firman Tuhan pada malam hari ini bahwa supaya kita itu bisa menerima didikan dari Tuhan dan selalu tahan dalam keadaan apapun, bahwa didikan yang diberi oleh Tuhan itu adalah dalam arti kita dalam kacamata negatif, tetapi itu semua bahwa supaya kita itu didewasakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat dahsyat buat kita, walaupun dia itu membina, memproses kita supaya kita itu tetap kuat dan teguh dalam Tuhan. Jadi pada malam hari ini saya membuka ruang kesaksian buat teman-teman yang baru bergabung bersama kami. Mungkin ada saudara Markus dari Ambon, dari saudara Aldi dari NTT, mungkin bisa memperkenalkan diri, dan juga teman Aden Fitri yang dari Sibolga bisa memperkenalkan diri teman-teman. Inilah kami untuk Nias Youth Generation, supaya teman-teman bisa lanjut lagi untuk minggu depan begitu. Jadi misalnya kalau ada juga untuk ada yang mau didoakan, ada yang mungkin teman-teman mengalami suka ataupun duka ataupun berkat yang dialami selama ini, boleh nanti di chat melalui grup. Oke, silakan saudara-saudara yang mau bersaksi. Yahoo. Oke, silakan Bu. Saudara Aldi. Salam kenal untuk kita semua. Salam kenal. Silakan. Oke.
Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Aldi Buik. Asal saya dari NTT, dari Rote. Sekarang ini saya kuliahnya di STT Mawar Saron Lampung. Sekarang saya udah masuk di semester yang kelima. Saya senang sekali untuk malam hari ini bisa bergabung dengan saudara-saudari yang ada dari Nias. Salam kenal untuk kita semua. Dan doakan saya biarlah saya bisa menyelesaikan studi di tempat ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bang Aldi. Kalau mungkin dari saudara Markus, gimana? Saudara Markus? Oke, baik. Terima kasih buat waktu yang diberikan bagi saya. Ya, saya ini sebelum saya mau bersaksi sedikit ya. Tapi sebelum itu ya, saya mau memperkenalkan nama terlebih dahulu. Ya mungkin Abang Yaha bersama saudara Apul ya pasti udah kenal saya ya. Bahkan saudara Aldi. Karena kami kan satu STT bareng, jadi ya pasti udah kenal. Jadi tadi buat saudara-saudari yang ya baru saya gabung dan kenal, ya saya mau memperkenalkan nama saya Markus Tutur Mutu. Saya asal dari Ambon. Nah, dan sekarang saya semester yang kelima bersama saudara Aldi, bahkan Nukerius dan Caprianus. Kami ya satu angkatan. Ya, saya mau menceritakan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa ya. Tentang bagaimana tentang tema yang diberikan oleh saudari Arun ya. Nia aja Nia. Soalnya ini HP-nya teman saya, karena HP saya kurang bagus, jadi saya pakai Nia aja Nia. Oke, baik. Ya. Ya, dengan yang tema yang diberikan itu siapkah Anda untuk menerima pendidikan? Ya, kita tahu kalau sudah dijelaskan panjang lebar ya tentang pendidikan. Nah, dari sini saya ditegur juga ya oleh Naran ini, ya dimana ya pasti setiap orang punya masa lalu yang sendiri-sendiri ya. Jadi di firman ini memberkati saya karena saya juga mempunyai masa lalu yang membuat saya sehingga saya menerima akibatnya sendiri di sekarang ini. Jadi itu yang membuat saya ya kalau kita membuat sesuatu kesalahan maka Tuhan akan memberikan ganjarannya bagi kita. Tuhan akan menghukum kita bukan karena Tuhan itu tidak sayang dengan kita, tapi ya Tuhan ingin kita tahu bahwa Dia itu sayang sama kita semua. Jadi Dia menghajar kita supaya kita itu lebih dekat lagi dengan Dia. Jadi terima kasih buat saudari yang sudah menyampaikan firman Tuhan, sangat luar biasa. Ya, jadi saya kenapa saya menceritakan cinta kasih Tuhan ini, bahwa Tuhan itu tidak pernah ya meninggalkan kita sendiri, walaupun terkadang ya kita sendiri yang meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan selalu ada buat kita. Jadi saya juga terima kasih buat teman-teman semua, saudara-saudari yang memberikan kesempatan untuk kami bergabung, untuk ya sering mendengar firman ya. Biar kedepannya kita lebih ya ada sosialisasi dengan baik lagi. Terima kasih. Amin. Yahu. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bang Markus, Bang Aldi. Semoga ke depan bisa bergabung lagi bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Kalau misalnya ada teman-teman lagi yang mau bersaksi, mungkin ada dari pengurus gitu. Yang ulang tahun dong, yang ulang tahun. Halo buat teman-teman yang masih mau bersaksi, mungkin menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam 1 minggu ini. Ya, shalom, selamat malam teman-teman. Dari Kaniman gimana deh ini? Oh ya. Ya, Silakan Bang. oke, sekali lagi saya sapa kita, shalom, selamat malam, ya ahobu. Ya, khusus kita orang Nias, sekali lagi ya ahobu. Shalom, selamat malam ya Ahobu. Malam. Puji Tuhan ya. Salam Bang.
Ya, puji Tuhan, kita bersyukur atas berkat Yo. Tuhan. Ya, kita bisa ya, ya bisa kita nikmati malam hari ini, sehingga bisa kita dipertemukan bersama-sama lewat via Google Meet saat malam hari ini. Tetapi ini tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan, rasa untuk bersekutu dengan Tuhan melalui sesama kita. Nah, inilah cara-caranya, salah satu cara kita untuk mendekatkan dengan Tuhan, supaya kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Melalui cara-cara ini tentu kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, untuk itu saya secara pribadi juga sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh siapa namanya itu, Nia ya, Nia. Ya, bahwasannya sebagai kita anak-anak Tuhan, bahwa apakah kita sudah siap menerima ketika kita ada di tengah-tengah masalah, ketika kita ada di tengah-tengah berbagai problem dalam kehidupan kita, apakah kita masih setia kepada Tuhan, apakah kita tetap menerima didikan ajaran daripada Tuhan, ataukah kita sebaliknya begitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih secara pribadi dan juga salah satu sebagai pengurus Komsel Nia Generation dan sekaligus juga sebagai pengurus umum. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Nia yang telah melayani kita malam hari ini tentang firman Tuhan, dan juga kepada Aprianus Gule yang telah memimpin kita dalam ibadah saat malam hari ini, sehingga nanti bisa menyelesaikan ibadah kita ini oleh karena saudara kita juga Aprianus Gule yang penuh semangat luar biasa ya. Oke. Ya, saya juga mengucapkan kepada teman-teman yang baru bergabung, baik dari Papua, rekan-rekan dari Papua, juga dari NTT, itu banyak juga teman juga di sana di NTT, Ambon juga banyak teman-teman ya, itu sudah banyak lah teman-teman yang pernah ketemu di STT dulu ya. Tapi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di organisasi kami atau di persekutuan doa Komsel Nia Generation ini. Semoga nanti kita seperti yang dikatakan tadi song leader, semoga nanti ke depan kita bisa bergabung kembali bersama-sama untuk belajar dan juga untuk bertumbuh bersama-sama lewat setiap firman Tuhan, lewat setiap puji-pujian yang akan dipimpin oleh teman-teman kita yang akan nanti dijadwalkan oleh sekretaris kita yang sangat luar biasa, yaitu Indah Baru ya. Sekali lagi terima kasih untuk malam hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, baik juga yang baru bergabung, baik dari teman-teman saya dari Nias maupun juga yang lama, apalagi yang dari luar Pulau Nias. Terima kasih, sangat luar biasa semangat teman-teman. Saya apresiasi dan saya tetap berdoa untuk teman-teman semuanya supaya semuanya kita sama-sama sehat dan tetapi juga kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, itu saya saja yang saya bisa sampaikan dan saya juga boleh sharingkan dan sekaligus juga ucapan saya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Shalom. Ya Ahobu. Amin. Amin. Ya. Oke lah teman-teman, kan waktu kita kan dari jam 19.30 sampai jam 22. Jadi kalau misalnya masih ada teman-teman yang mau sharing, saling bagi, bersaksi, kami persilakan, atau ada dari pengurus. Jadi sebelumnya saya sebagai yang malam hari ini sangat bersyukur kepada seluruh pengurus yang telah mempercayakan saya untuk mau ikut pelayanan pada malam hari ini, sehingga nanti ke depan semakin dewasa lagi untuk bertumbuh dalam Tuhan, dan semoga saudara-saudara juga pengurus diberkati selalu oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau misalnya ada teman-teman ada yang mau disampaikan, Bang Yaha? Amin.
Haleluya. Amin. Lanjut. Pas. Oke, baik, salam. Oke Bang. Salam. Dari Bang Shalom. Gusman. Shalom. Oh, atau Bang Yaha dulu. Shalom. Bang Yaha dulu. Enggak lah. Abang dulu lah. Ah, Abang Gusman dulu. Abang Gusman. Oke. Oke Bang, terima kasih. Pertama-tama saya berterima kasih karena malam ini saya juga baru join, karena selama dari bulan 4 ini, dari bulan Juni, waktu kami untuk sekali untuk kuliah setiap malam. Jadi malam ini puji Tuhan kuliah kami sudah selesai, atau di materi yang dibahas oleh dosen kami, karena dia sering pagi malam, soalnya kalau pagi itu banyak kesibukan. Jadi saya berterima kasih bahwa Tuhan itu selalu baik untuk saya, sehingga malam ini kerinduan hati saya untuk tidak berhenti ikut bersekutu di komisi kita. Jadi terima kasih juga kesempatan, dan terlebih dahulu kami juga berterima kasih buat saudara kita yang melayani malam ini, yaitu Bang Aprianus dan juga Kak Niat Adi. Dan terima kasih atas pelayanannya, kiranya Tuhan yang selalu membalas kepada saudara untuk kedepannya lebih semangat lagi. Dan saya lagi pengurus juga, tim pengingat. Kami mengucapkan juga buat saudara kami Lestari Baru yang sudah hari ini mendapatkan berkat itu melalui umur yang sehat. Saya lihat tadi Kak Lestari lagi senang sukacita, ya artinya bahwa dia sudah mendapatkan berkat yang paling melimpah-limpah di hadapan Tuhan dari Tuhan. Ya, doa dari kami semoga menjadi umur yang selalu baik dan tetap tabah, kuat, dan takut akan Tuhan, terlebih dalam segala studi, keluarga, dan juga angan-angan untuk masa depan. Itu dari kami. Dan sebagai tanggapan saya dari firman Tuhan adalah seperti yang dijelaskan tadi beberapa oleh kami, bahwa firman Tuhan itu begitu luar biasa bagi kita, di mana di dalam firman Tuhan itu harusnya kita harus berpegang di hadapan Tuhan. Jadi melalui firman tadi itu sangat memberkati bagi kita untuk lebih mendalaminya lagi, lebih untuk bertanggapan terhadap berpegangan dengan firman Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan itu kita kembali pada diri kita sendiri untuk boleh untuk berpegang sendiri, sehingga firman itu tersebut boleh menjadi kekuatan bagi kita sendiri. Jadi firman Tuhan itu sangat luar biasa, dan begitu juga berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi kami berterima kasih buat Kania atas renungannya pada malam hari ini yang begitu luar biasa memberkati kita, dan juga buat teman-teman semua yang luar biasa. Pemirsa kami ini pertama-tama hadirnya 3 orang, ya sampai 4 orang, 5 orang. Nah, akhirnya sebagai kesaksian juga bahwa ketika kita tidak berhenti di hadapan Tuhan, tentunya Tuhan selalu bekerja bagi kita. Ya, buktinya di komisi ini saya sangat bersyukur dan merasa bahwa Tuhan itu selalu mengizinkan untuk kita dapat mencoba kesabaran kita, atau mencoba iman kita, atau menguji kesetiaan kita. Jadi kadang-kadang kalau kita melakukan pelayanan, kalau satu kali gagal, kalau di situ kita menyerah, maka tidak ada perkembangannya. Tetapi kalau kita terus berjuang, ketika kita terus melaksanakannya, tentu apa yang kita harapkan pasti tetap ada. Yang intinya tetap berserah kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkata, di mana satu dua orang, di situ ada aku. Jadi melalui firman itu, mari tetap berteguh di hadapan Tuhan, berpegang di dalam firman Tuhan.
Yang itu saja, terima kasih buat saudara-saudaraku yang sudah hadir pada malam hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan tadi selalu Ya Allah. Terima kasih bagus. Oke, kalau masih ada yang sama uangnya di shop. Shalom teman-teman. Shalom Kak Ida. Salam. Shalom Kak Ida. Sungguh sangat saya bersukacita teman-teman. Sebenarnya sih tadi saya mau bersaksi dulu ya. Awal itu saya nggak mau join malam ini karena kan saya lagi kurang fit sebenarnya. Tapi di lain sisi hati saya berkata ikut aja gitu kan. Nah terus pas saya lihat, waduh kok rame banget. Jadi saya bahagia sekali teman-teman karena tadi saya lihat jumlah kita luar biasa ada 27. Jadi saya maksudnya saya bangga sekali lah. Puji Tuhan ternyata banyak teman-teman yang rindu, yang haus akan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Saya nggak bisa ngomong apa-apa karena saya bahagia sekali pokoknya lah. Dan terima kasih untuk Kak Apri, ya Kak Aprius dan juga Kak Kania yang sudah melayani malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas setiap kebaikan dari kalian. Dan malam hari ini sungguh luar biasa kita basuh dalam hadirat Tuhan. Saya percaya juga Tuhan akan terus memakai Kak Aprianus dan juga Kak Deliria untuk terus melayani di dalam Tuhan. Dan seperti yang kita dengar teman-teman dari firman Tuhan yang kita dengar di malam hari ini, saya juga belajar dari maksudnya kesaksian dulu ya waktu saya dari SD lah. Dari SD itu saya sudah mandiri. Saya sudah dididik sama orang tua juga. Karena kan anak kedua gitu ya, anak kedua, maksudnya anak pertama perempuan. Nah, saya punya abang sih. Tapi karena saya anak pertama perempuan, sudah pasti kita itu sama orang tua pasti dihajar mati-matian. Karena kenapa? Supaya kita itu harus bisa menjadi penolong bagi mereka. Ya, dulu kan saya orangnya mestinya bantu mereka itu kerja di sawah. Nah aja baru kerja di sawah kan teman-teman nggak tahu apa-apa. Karena saya nggak tahu itu ada bangun rawa ya debu tanda-tanda lagi. Nggak boji teman-teman sampai saya dipukul itu dan saya menangis teman-teman. Dan ya walaupun saat itu saya merasa nggak berterima ya dengan keadaan itu. Tetapi didikan yang diberikan orang tua ternyata sampai sekarang itu sangat berguna untuk saya sendiri. Ya, kenapa? Didikan yang pernah ditanam untuk kita itu tidak akan pernah terlepas. Ya, kembali ke kitanya sekarang. Mau nggak menerima didikan itu? Kita siap nggak dengan didikan itu? Karena ada pepatah mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya gitu ya. Ya. Apapun yang menjadi didikan Tuhan juga ke kita, nikmati saja ya. Tidak ada didikan yang mengecewakan kepada Tuhan. Asalkan kita mau mengikuti maunya Tuhan, maka Tuhan akan mendidik kita dan kita tidak menjadi anak gampangan ya. Saya percaya di malam hari kita nggak mau jadi anak gampangan teman-teman. Kita mau anak-anak yang menjadi kebanggaan Tuhan, anak melayani Tuhan. Kita percaya di malam hari ini teman-teman yang sudah join pasti diberkati sama Tuhan. Dan biarlah kita menjadi semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan juga kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Dek Lestari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, panjang umur selalu, dan semakin hari semakin mengenal Tuhan baik dalam pelayanan yang telah diberikan. Saya percaya kakak akan menjadi lebih baik ke depan dalam pelayanan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin, amin. Nah, Amin. kalau masih ada teman-teman, saudara-saudara yang mau bersaksi atau cerita tentang firman Tuhan disampaikan, boleh kami persilakan.
Amin. Ada kata-kata yang saya ingin bagikan. Em, Kalau orang tua mendidik kita sampai kita tidak mengikuti, kita dipukuli. Tapi kalau Tuhan mendidik kita, diikuti, kita tidak mengikuti, pukulan Tuhan bagi kita apa ya? Itu aja kita renungkan ya sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you. Masih ada waktu enggak? Masih ada bang, silakan bang. Oke, mohon maaf ya videonya nggak bisa aktif. Soalnya lagi apa ini? Oke, puji Tuhan ya, saya sangat senang sekali dimana kita pada malam ini kita bisa join karena keinginan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya teman-teman, pada saat ini saya lagi di di Niasin ya. Mohon dukungan doa ya teman-teman. Saya mau ke Moi ini untuk pelayanan selama 3 bulan ya. Mungkin nanti bulan Oktober saya balik lagi ke Malang. Mau dukungan doanya teman-teman. Ya saya sangat bersyukur untuk firman Tuhan di mana supaya kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan, bagaimana kita supaya tetap kuat di dalam Tuhan ya kan. Firman Tuhan pada malam ini sangat mengingatkan kita supaya kita lebih giat lagi untuk melayani Tuhan. Apapun yang menjadi penghalang, apapun yang menjadi tantangan di dalam hidup kita tetap kuat. Karena kita tahu bahwa kalau kita diproses oleh Tuhan, bahwa kita yakin dan percaya ada yang terbaik yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita sampai gagal paham kalau kita melayani pasti ada kalau dibilang teman-teman salah tempel, jangan, tetapi kita melayani dengan keikhlas hati kita karena kita tahu bahwa upah kita adalah ada di surga ya. Jangan kita memikirkan kalau saya melayani saya dapat apa, saya nggak dapat apa-apa, tetapi kita melayan dengan ketulusan ya. Kita sebagai manusia ini pasti kita tidak sempurna, hanya Tuhan kita yang sempurna, tetapi kita harus berusaha teman-teman ya. Sangat memberkati firman Tuhan ya, sangat luar biasa ya. Saya juga masih belajar ya. Kita sebagai jangan kita jauh-jauh di asrama juga kita dibentuk di situ ya. Ada banyak proses yang kita lewati. Kalau kita tidak bisa melewati, mana kita bisa ya kan? Seperti apa di dalam asrama kami waktu itu kan, ya kalau hal yang kecil kalau kita keluar mesti ada awalnya izin. Kalau suka-suka ya mesti ada saksinya. Ya demikian kita di dalam Tuhan juga ada banyak proses yang kita lewat semuanya. Kita dibentuk ya kan. Tuhan kita ini supaya kita beda yang ya di duniawi. Mungkin selama ini kan kita bebas dalam zona nyaman kita, mungkin kita bebas dalam hal kebebasan kita ya kan. Akhirnya juga ketika kita ada di dalam Tuhan, semuanya kita tinggalkan itu ya kan. Ya jangan ada sangat luar biasa lah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita ya kan. Puji Tuhan, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman ya, sangat terlebih kepada hambanya yang sangat luar biasa. Luar biasa ya teman-teman. Saat ini saya lagi di Nias ini ya. Mari kita dukung dalam doa bagaimana kepulauan Nias kita ini supaya Tuhan pimpin, tolong supaya aman di dalam perlindungan Tuhan. Saya nggak lama di sini, hampir 1 minggu teman-teman. Waktu aku di Surabaya sampai ke Medan itu, waduh, saya sangat sedih sekali. Kenapa? Karena kalau kulihat teman-teman yang ada di pesawat, mereka nangis-nangis. Kenapa?
jujur, bukan aku ini apa ya, bilang ini sudah corona juga. Ya, waktu kami sama-sama disuntik. Ya, ini temanku ini sehat. Dia di periksaan satu sehat. Ketika yang dia melangkah sama ke yang satu, wow, akhirnya mereka bilang corona. Wow, apa yang terjadi? Baru dia nangis. Baru dia, Tuhan, Tuhan. Ya kan? Kenapa baru dia bilang Tuhan? Karena sudah ada kesalahan. Tadi kan enak-enak melupakan Tuhan, gak mau dipimpin oleh Tuhan, tidak mau di ya disertai oleh Tuhan. Ketika ada kejadian baru dia, Tuhan tolong ya kan. Ya kasihan sekali aku lihat nih, waduh sangat luar biasa. Ya mari kita dukung di dalam doa. Ada banyak yang di Nias ini kena COVID. Ya saya sudah lihat di sini hampir khususnya selatan ada 11 ya yang sudah kena COVID di sini. Kita dukung dalam doa, semoga Tuhan pasti sembuh. Ya kita tahu bahwa walaupun kita dirantau, tetapi jangan kita berhenti untuk berdoa di kepulauan Nias kita supaya aman di dalam Tuhan ya. Terima kasih buat teman-teman semua, tetap semangat apapun yang terjadi, apapun yang teman-teman kerjakan. Mintalah pertolongan Tuhan, amin. Cuman itu yang saya bagikan kepada kita pada malam ini, biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya kembalikan kepada worshipnya. Oke, makasih Bang Jaya. Untuk kesaksiannya mudah-mudahan Abang bisa sampai di tempat tujuan, dan mungkin ada sedikit yang menurut tanggapan saya tentang pertanyaan Bang Edison tentang bagaimana itu didikan Tuhan. Menurut aku ya, mungkin didikan Tuhan itu mungkin dalam bentuk teguran dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami teguran dari Tuhan, itu semua sebenarnya itu Tuhan lakukan supaya kita itu bisa berubah dengan apa yang pernah kita lakukan. Jadi teguran Tuhan itu adalah salah satu atau hal yang paling sangat mungkin baik dalam kehidupan kita ya, karena teguran itu adalah membawa kita dalam perubahan supaya kita itu bisa berubah dari kelakuan yang tidak baik menjadi yang baik, dan supaya kita itu benar-benar teguh untuk tetap setia kepada Tuhan itu sendiri. Ketika kita dapatkan didikan dari Tuhan, mungkin saya mengatakan bahwa didikan manusia kadang mengecewakan, tapi kalau didikan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, dan jadi hasilnya nanti akan membawa perubahan dalam hidup kita. Mungkin saja Bang itu tanggapan saya tentang pertanyaan Bang Edison. Terima kasih Bang. Jadi saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Ade Lesta Waruwo. Semoga panjang umur buat Ade Lesta, supaya menjadi anak yang baik, yang selalu mengandalkan Tuhan, dan selalu memberi yang terbaik untuk pelayanannya. Dan mungkin kalau misalnya ada juga dari pengurus untuk mengambil alih ini, soalnya saya mau izin Bang, soalnya ada urusan sedikit. Jadi kalau misalnya saya serahkan kepada pengurus untuk melanjutkannya. Oke, saya mohon maaf buat teman-teman semua kalau misalnya dalam pelayanan saya mungkin agak ada yang kurang, saya minta maaf. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, baik. Amin Bang, amin. Amin. Semangat. Terima kasih. Ya, halo. Masih ya, berhubung karena teman kita Aprianus Gule ya, karena ada yang harus dikerjakan, jadi saya langsung ambil alih untuk memimpinnya. Dan masih ada waktu 5 menit lagi, kurang lebih 5 menit lagi, jika ada teman-teman yang memberikan tanggapan sekaligus kesaksian dan juga pokok doa yang akan nanti didoakan oleh siapa ini?
siapa namanya tidak? Ini ya, ini saya lupa tanda mana ya. Dipersilakan. Baik. Shalom teman-teman. Ya, salam. Shalom Kak Arwis. Ya, apa ya? Pada malam hari ini firman Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan saya pribadi ya. Yang dimana bahwa apa ya, tema kita tadi pada malam hari ini dikatakan, siapkah Anda menerima didikan dari Tuhan? Ya, kalau saya pribadi, saya siap untuk menerima didikan dari Tuhan. Kenapa? Karena didikan Tuhan itu sangat penting bagi dalam kehidupan saya pribadi. Karena untuk didikan Tuhan itu membawa hal yang baik, bukan membawa hal yang buruk. Dan begitu juga kepada kita dengan orang tua kita, yang dimana mereka juga menghajar kita, menegur kita, supaya kita menjadi anak yang baik. Ya, seperti tadi, bukan menjadi anak gampangan. Supaya kita itu tidak menjadi anak yang tidak berguna dalam keluarga. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan juga tidak mau kalau kita itu menjadi anak gampangan, anak yang tidak bisa diarahkan. Nah, yang dimana dikatakan di sini bahwa Tuhan itu menghajar kita, dan dikatakan juga ketika Dia menghajar kita itu bukan mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Ya, saya saat ini bahwa saya bilang dengan penyakit yang terjadi saat ini teman-teman, itu adalah ajaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, terjadi saat ini bukan sukacita. Ya, banyak korbannya, ada yang meninggal dengan penyakit ini, dan di balik semua itu Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Jadi intinya jangan kita banyak protes. Kadang-kadang kita kebanyakan protesnya. Tetapi mari kita menjalani proses itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita lebih lagi dekat kepada Tuhan, supaya hidup kita lagi lebih naik level lagi. Ya, bukan hidup kita ya. Salam teman-teman, sorry ya sinyal saya nggak bagus. Intinya bahwa mari kita hidup dalam Tuhan, mari kita memberikan diri kita untuk dididik oleh Tuhan, supaya kita lebih lagi menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, mari kita menjalaninya, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima semua apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, baik pun duka, suka. Mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita mempersiapkan mental kita. Biarlah firman Tuhan ini pada malam hari ini, Roh Kudus yang selalu mematerakan dalam kehidupan kita. Jadi pokok doa dari saya teman-teman, tolong doakan saya pribadi, supaya saya tetap setia untuk melayani Tuhan, dan dalam pelayanan saya di tempat ini, supaya Tuhan terus memakai saya, dan berdoa untuk bulan 12 rencananya untuk pulang kampung, biarlah semua berjalan dengan baik, tanpa sesuatu yang terjadi atau sesuatu ada halangan, karena ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan dalam keluarga, dan supaya setiap masalah itu Tuhan yang campur tangan jalannya. Jadi saya minta dukungan teman-teman, supaya Tuhan juga memberikan hikmat bagi saya, supaya saya menjadi berkat di tengah-tengah keluarga saya. Jadi itu teman-teman, pokok doa saya, kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
Oke, terima kasih. Shalom. Shalom. Ya, jadi teman-teman, karena waktu kita sudah mau jam 9, dan mohon maaf jika tidak sempat semuanya untuk bersaksi dan juga menanggapi firman Tuhan malam hari ini. Tentu minggu depan masih ada waktu, dan jika memang minggu depan ada waktu dari teman-teman yang baru bergabung malam hari ini untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, untuk berbagi, dan silakan nanti bisa bergabung dengan kami. Mungkin ada temannya dekat untuk bisa minta link nanti di minggu yang akan datang. Dan saya juga secara pribadi sekaligus juga rekan pengurus Nias Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Lesta Parubu. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan sukses selalu. Dan juga kepada Yaso Jatulo tadi, kayaknya tadi dia sudah bergabung tapi tidak jadi masalah, saya tetap ucapkan selamat juga ulang tahun, sehat selalu dan sukses selalu. Semoga apa yang dicita-citakan dan digumulkan selama ini senantiasa Tuhan memberikan jawaban kepada saudara-saudari semua. Percayalah, ketika kita tetap bersandar kepada Tuhan setia, maka jawaban itu Tuhan pasti memberikan bagi kita. Sebab janji Tuhan selalu tepat pada waktunya di dalam setiap kehidupan kita. Baik, karena waktu kita sudah mau hampir menuju jam 9, dan saya rasa ini sudah cukup, dan sekarang saya serahkan kepada hambanya yang memimpin doa syafaat dan sekaligus nanti penutup kepada siapa namanya itu, Arni ya, saya lupa namanya, untuk ibadah kita saat malam hari ini. Doa syafaat dan sekaligus penutup ibadah kita. Terima kasih. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus yang baik. Pada saat ini kami telah menyelesaikan peribadahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi kami mulai dari acara ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Engkau telah bersama-sama dengan kami. Tanda balasan dari kami atas setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Saya terus membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Pada malam hari ini secara khusus ya Tuhan, kami berdoa buat Bang Jaya yang akan pelayanannya Tuhan selama 3 bulan. Engkau tolong, Engkau pimpin hidupnya ya Tuhan, biarlah senantiasa pelayanannya boleh berkenan di hadapan-Mu, bahkan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bahkan perjalanannya mulai dari tempat dia berangkat sampai tempat dia tiba Tuhan, biarlah hanya Tuhan yang terus memagari dengan balan tentara surga-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percayakan setiap pelayanannya hanya dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat Kak Aryan, biarlah Engkau senantiasa menolong bahkan menyertai setiap kehidupannya ya Tuhan, biarlah dia tetap setia dalam panggilan yang Engkau berikan dalam setiap kehidupannya. Bahkan Tuhan rencananya balik ke Nias bulan 12, kiranya Tuhan yang senantiasa memperlancarkan, dan apapun yang Tuhan Yesus yang menjadi pergumulannya hingga pada saat ini, kiranya Tuhan yang terus berikut campur dan hanya Tuhan yang terus diandalkan dalam setiap kehidupannya pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, dan kami terus membawa dalam tangan-Mu bangsa kami. Engkau tahu ya Tuhan apa yang sedang terjadi, Engkau tahu apa yang menjadi probleman bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan setiap hal yang terjadi pada bangsa kami pada saat ini itu semua sudah Tuhan rencanakan dan Tuhan telah atur apa yang terbaik bagi hidup kami, dan kami percaya bahwa rancangan Tuhan ini bukanlah rancangan yang celaka, melainkan rancangan yang luar biasa yang ingin terus mendewasakan dan membentuk kehidupan kami, terlebih-lebih ya Tuhan lebih mendekatkan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami sangat bersyukur. Dan secara khusus juga Tuhan Yesus buat saudari kami Lestari yang sedang berulang tahun pada saat ini, kiranya Engkau terus menolong bahkan menyertai dia Tuhan. Apapun cita-cita harapannya ke depan, biarlah Tuhan yang terus diandalkan dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa saudara-saudari kami yang berikut beribadah pada malam hari ini bersama kami percaya bahwa mereka selalu dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan apapun yang menjadi pergumulan, harapan Tuhan, cita-cita dalam Engkau, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena Engkau menyediakan masa depan, Engkau menyediakan
rancangan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami yang tidak pernah kami selami dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan dan kami teguhkan dalam iman kami bahwa hanya Engkaulah Allah yang kami sembah, Allah yang kami percayai, dan Allah yang begitu hebat dan dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Pelayanan-pelayanan kami ya Tuhan, kami terserahkan dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang senantiasa menolong kami, biarlah Engkau yang senantiasa mengangkat kami juga Tuhan jika kami terjatuh, dan memberi kami kebahagiaan dan penghiburan jika kami sedang bersedih hati Tuhan. Terima kasih keluarga kami yang jauh dari kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan mereka pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mau beristirahat, kami serahkan hidup kami ini dalam tangan-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. 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 Oke. Amin. Terima kasih.